Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam ya soal konsep inti strategi, namanya leverage atau daya ungkit. Spesifik nih dari bab 6 materi good strategy, bad strategy yang Anda bagikan. Misi kita ya, biar kita semua paham, gimana sih leverage ini bisa bikin upaya strategis kita hasilnya berkali-kali lipat. Oke, kita langsung aja yuk. Ya, dan ini penting banget loh. Karena leverage dalam strategi itu bukan cuma soal punya kekuatan atau sumber daya paling banyak, tapi ini lebih ke kecerdasan. Gimana kita menerapkan kekuatan yang ada itu, gimana usaha yang katakanlah terfokus bisa kasih dampak yang luar biasa besar. Itu intinya sih. Oke. Nah, menurut sumber kita ini, leverage strategis itu semacam campuran gitu ya. Ada antisipasi, terus pemahaman mendalam soal titik krusial atau pivot points, sama konsentrasi upaya, gitu ya. Gimana nih kita bedah soal antisipasi ini, biar nggak cuma kayak nebak-nebak masa depan aja gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi, antisipasi di sini tuh bukan ramalan ya. Lebih ke kemampuan kita melihat pola, melihat konsekuensi dari tindakan pihak lain, termasuk kebiasaan mereka, kebijakan mereka, dan juga penting nih memahami adanya inersia. Maksudnya, kecenderungan pesaing atau sistem itu untuk ya udah jalan terus di jalur yang sama. Ini munculnya dari analisis yang tajam ya, bukan feeling aja. Contoh Toyota dengan hybridnya itu menarik. Mereka antisipasi harga BBM naik, oke. Tapi insight utamanya apa ya di situ? Ada yang lebih dalam nggak? Ada. Insight-nya itu bukan cuma soal pasar bahan bakar, tapi justru ini dia, memprediksi perilaku pesaing. Itu kuncinya. Toyota itu kayaknya bertaruh kalau pesaingnya nanti, karena inersia tadi, terus hitung-hitungan biaya juga, pasti akan lebih milih lisensi teknologi hibrid mereka, daripada repot bangun dari nol. Jadi mereka itu mengantisipasi reaksi rasional dari pesaing. Dan ini mengubah ya kan, yang tadinya bisa jadi rival berat malah jadi pendukung pasif strategi mereka. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena kalau paham antisipasi macam ini, Anda bisa menempatkan diri di posisi yang lebih untung di masa depan. Nggak cuma lihat tren pasar, tapi juga dinamika persaingannya. Oke, nyambung. Sekarang kita pindah ke titik krusial atau pivot points. Wah, ini konsepnya kedengarannya kuat banget ya. Menemukan satu titik yang bisa mengubah segalanya gitu. Tapi praktiknya gimana tuh nyarinya? Susah nggak sih? Konsepnya memang kuat. Intinya itu mengidentifikasi satu atau mungkin dua elemen kunci dalam situasi yang kompleks. Di mana kalau kita fokuskan energi atau sumber daya di situ, efeknya bisa berlipat ganda. Kayak ungkitan gitu kan. Contoh 7-Eleven Jepang itu, wah jelas banget di sini. Mereka nggak cuma lihat, oh konsumen Jepang suka variasi lokal dan produk baru. Tapi mereka bikin wawasan itu jadi, apa ya, kayak mesin bisnisnya gitu. Bener nggak sih? Tepat sekali. Insight-nya itu mengenali sensitivitas selera lokal itu sebagai pivot point, sebagai titik ungkitnya. Tapi leverage sesungguhnya itu datang dari membangun sistem untuk mengeksploitasi titik itu secara konsisten. Gimana caranya? Ya mereka bikin jaringan manajer toko yang kasih info real time, tim merchandising yang geraknya cepat, hubungan erat sama produsen kecil-kecil. Jadi, mereka ubah sesuatu yang biasanya jadi pusing buat bisnis besar, selera pasar yang berubah cepat, malah jadi keunggulan utama mereka. Ini bukan cuma tahu, tapi bangun kapabilitas buat bertindak. Itu bedanya. Oke. Ini nyambung nih ke komponen ketiga, konsentrasi. Bedanya apa nih sama sekedar fokus biasa aja? Bedanya signifikan. Konsentrasi di sini artinya kita memusatkan sumber daya yang ya lumayan besar gitu pada satu atau sedikit banget tujuan kunci. Tujuan yang kalau berhasil dicapai itu bakal memicu rentetan dampak positif lainnya. Jadi ini soal memilih di mana kita mau mengerahkan kekuatan penuh kita, nggak nyebar kemana-mana. Contohnya kayak Harold Williams di Getty Trust itu ya. Dia nggak sebarin dana buat beli banyak karya seni, tapi fokus ke transformasi studi seni. Pelajaran utamanya apa di situ? Pelajarannya itu soal mencocokkan skala dampak dengan skala sumber daya yang kita punya. William sadar dana Getty itu besar sih, tapi nggak cukup buat mendominasi pasar seni global. Terlalu luas. Tapi dana itu lebih dari cukup buat mengubah secara fundamental cara seni dipelajari dan dihargai. Nah, itu medan pertempuran yang pas. Dengan konsentrasi kekuatan di tujuan yang pas ini, dampaknya jadi jauh lebih terasa, lebih berkelanjutan, daripada cuma nambah koleksi.
Jadi, ya ini maksa kita bikin pilihan strategis yang kadang sulit. Apa yang tidak kita kerjakan? Jadi buat Anda yang lagi denger ini, konsentrasi ini artinya ya memastikan energi Anda nggak encer gitu, nggak tersebar tipis, tapi ngasih pukulan yang signifikan di tempat yang paling penting. Milih arena yang tepat ya. Persis. Ini soal fokus ke tujuan di mana Anda benar-benar bisa bikin perbedaan yang menentukan. Di mana kekuatan terkonsentrasi Anda itu bisa mengubah permainan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih bab 6, leverage strategis, itu bukan untung-untungan ya, tapi hasil dari kombinasi yang cerdas. Ada melihat ke depan dan paham reaksi orang, itu antisipasi, terus nemuin titik paling berpengaruh, pivot points, dan terakhir kerahkan kekuatan di sana, itu konsentrasi. Apa makna terbesarnya dari semua ini? Makna terbesarnya menurut saya, leverage sejati itu seringkali bukan punya mereka yang sumber dayanya paling melimpah. Bukan itu. Tapi justru milik mereka yang punya pemahaman paling dalam dan kecerdasan buat menerapkan sumber daya yang ada, meskipun mungkin terbatas pada titik yang paling menentukan. Ini soal ketajaman analisis dan ya, keberanian buat fokus. Sebagai sumber leverage, coba deh renungkan sejenak situasi Anda sekarang, entah di kerjaan atau tujuan pribadi. Ada nggak ya area di mana pemahaman yang sedikit aja lebih dalam atau pergeseran fokus yang mungkin kelihatannya kecil, tapi ternyata bisa menghasilkan leverage yang dampaknya itu jauh melampaui usahanya? Apa ya kira-kira satu titik krusial tersembunyi yang mungkin selama ini Anda abaikan? Coba dipikirkan ya.